Perkenalkan, saya Samuel Gabriel dari 11 IPS 2. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Lahirnya revolusi Rusia dimulai dari kekalahan tentara Rusia pada Perang Dunia Pertama. Hal tersebut membawa Rusia ke dalam masa yang suram, masa di mana Rusia banyak melakukan pembenahan di sektor apapun. Sedangkan Tsar, sebutan bagi raja pemimpin Rusia saat itu, memilih untuk bersenang-senang tanpa menghiraukan rakyat. Setelah tahun 1918, masyarakat Rusia mengalami kekurangan makanan dan konflik tanah yang disengketakan merupakan hal yang sulit untuk diatasi. Saat itu, pemerintahan bisa hidup enak-enakan, sedangkan rakyat banyak yang sakit, kelaparan, dan kemiskinan. Pada saat itu, Tsar Nicholas II yang memimpin Rusia lebih mementingkan keluarganya daripada mementingkan rakyat. Keluarganya lah yang banyak menghambur-hamburkan harta atau pajak yang ditarik dari rakyat. Disinilah rakyat menganggap adanya sebuah kesenjangan sosial. Pemerintah juga dinilai terlalu lemah oleh kaum Bolsheviks. Rakyat Rusia juga menilai bahwasannya Tsar terlalu pilih kasih terhadap suatu kebijakan dan mementingkan kepentingan keluarganya dan kerabat-kerabat dekat. Karena pada saat pemerintahan Tsar Nicholas II, banyak pekerja yang jam kerjanya ditambah dari ketentuan dan gajinya dipotong. Bahkan ada juga yang gajinya tidak terbayarkan. Memang perbuatan yang dilakukan oleh Tsar tersebut sangat tidak pantas, karena pada saat itu Rusia mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, yang mengakibatkan kas negara berkurang dan buruknya ekonomi Rusia pada masa itu. Tetapi hal tersebut ditanggapi oleh para buruh dan pekerja dengan sebaliknya, karena mereka tidak ingin pemerintahan Tsar Nicholas II tersebut yang reaksioner dan sewenang-wenang semakin memperkeruh derita rakyat Rusia pada masa itu. Para pekerja dan buruh menginginkan haknya dapat terpenuhi karena mereka mengalami kemiskinan dan kelaparan. Akhirnya para buruh bereaksi melawan pemerintah. Akhirnya setelah kejadian tersebut, terbentuklah golongan merah dan golongan putih. Golongan merah tersebut diantaranya rakyat, pekerja, dan rakyat yang tertindas. Sedangkan golongan putih adalah golongan yang menginginkan atau mendukung Tsar Nicholas II agar tetap menjadi Tsar atau Raja. Kedua golongan tersebut saling bertentangan, bahkan di antara mereka terjadi keributan. Dalam gerakan sosialis Rusia yang dibentuk para pekerja dan kaum buruh atau golongan merah, mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kudeta terhadap pemerintah ataupun penggulingan Tsar Nicholas II secara langsung, karena mereka tidak memikirkan strategi apa yang harus dilakukan. Mereka hanya menggunakan fisik dalam melakukan penggulingan Tsar Nicholas II. Lagi-lagi para pekerja dan buruh gagal dalam menggulingkan pemerintahan Tsar. Banyak para pekerja yang meninggal akibat dari pemerintahan, karena pada saat itu Rusia mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, yang mengakibatkan kas negara berkurang dan buruknya ekonomi Rusia pada masa itu. Tetapi hal tersebut ditanggapi oleh para buruh dan pekerja dengan sebaliknya, karena mereka tidak ingin pemerintahan Tsar Nicholas II tersebut yang reaksioner dan sewenang-wenang semakin memperkeruh derita rakyat Rusia pada masa itu. Para pekerja dan buruh menginginkan haknya dapat terpenuhi karena mereka mengalami kemiskinan dan kelaparan. Akhirnya para buruh bereaksi melawan pemerintah. Akhirnya setelah kejadian tersebut, terbentuklah golongan merah dan golongan putih. Golongan merah tersebut diantaranya rakyat, pekerja, dan rakyat yang tertindas. Sedangkan golongan putih adalah golongan yang menginginkan atau mendukung Tsar Nicholas II agar tetap menjadi Tsar atau Raja. Kedua golongan tersebut saling bertentangan, bahkan di antara mereka terjadi keributan. Dalam gerakan sosialis Rusia yang dibentuk para pekerja dan kaum buruh atau golongan merah, mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kudeta terhadap pemerintah ataupun penggulingan Tsar Nicholas II secara langsung, karena mereka tidak memikirkan strategi apa yang harus dilakukan. Mereka hanya menggunakan fisik dalam melakukan penggulingan Tsar Nicholas II. Lagi-lagi para pekerja dan buruh gagal dalam menggulingkan pemerintahan Tsar. Banyak para pekerja yang meninggal akibat dari tuntutan terhadap pemerintahan tersebut. Setelah para rakyat dan buruh bertindak dengan pikiran, terbentuklah sebuah partai. Partai yang dibentuk oleh para buruh adalah Partai Demokratik Sosialis Rusia yang didirikan oleh George Plekhanov. Program rencananya adalah persamaan dalam hukum, kemerdekaan pers, berbicara, berkumpul, dan perbaikan nasib buruh dan tani. Dari partai inilah rakyat dan para buruh yang tertindas meluapkan aspirasinya dalam wadah partai tersebut. Pada tahun 1903, Partai Sosial Demokrat pecah menjadi Partai Sosialis Menshevik yang dipimpin oleh George
Plekhanov, kemudian dilanjutkan oleh Kerensky. Partai lainnya adalah Partai Komunis Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Ulyanov atau Lenin, kemudian beralih kepada Joseph Shugashvili. Dalam perkembangannya, Leninlah yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Lenin menggunakan strategi kudeta terhadap Tsar. Mereka juga terus berjuang untuk revolusi para buruh dan pekerja. Mereka bekerja keras dan bekerja sama satu sama lain untuk menggulingkan Tsar Nicholas II. Pada akhirnya, Bolshevik atau golongan merah berhasil mengkudeta dan menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II dengan kebanggaan dan kerja keras. Saya Martin dari 11+2. Saya menjelaskan dampak revolusi Rusia bagi Indonesia dan akibat revolusi Rusia. Di Indonesia sendiri, pengaruh revolusi Rusia itu juga berdampak terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia yang tampak jelas dengan perkembangan paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Revolusi Rusia mengilhami para pemimpin dan kader Partai Komunis Indonesia untuk melawan terhadap pemerintahan resmi, melakukan kudeta Lenin dan Bolsheviks. Partai Revolusioner ini sejak tahun 1926 telah mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda meski gagal. Dalam hal berpartai politik, PKI merupakan salah satu partai yang enggan bekerja sama dengan pemerintah. Mereka bukanlah organisasi yang mudah diajak kooperasi. Sebaliknya, mereka bersikap keras dan tak segan-segan berdemonstrasi dan melakukan teror terhadap rakyat yang dinilai tak sejalan dengan ideologinya. Ala Bolsheviks terus berlanjut di Indonesia pasca kemerdekaan, yakni 18 September 1948 yang dilancarkan PKI dan Front Demokrasi Rakyat di Madiun. Kudeta pun terjadi kembali pada 30 September sampai 1 Oktober 1965. Namun masih dinilai pro kontra karena cukup banyak versi yang berbeda tentang siapa pelaku sebenarnya kudeta yang melibatkan Angkatan Darat ini. Akibat revolusi Rusia, revolusi yang dilakukan kaum Bolsheviks membawa akibat sebagai berikut. 1. Dihapuskannya pemerintahan Tsar. 2. Timbulnya demokrasi Soviet. 3. Modernisasi Rusia maju dengan cepat. 4. Meluasnya komunisme di seluruh dunia. 1. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. Ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Tsar Nicholas II masih enggan melakukan hal yang sama. Ia memang mengizinkan dibentuknya Duma, daerah perwakilan rakyat Rusia. Namun keberadaannya hanya sandiwara belaka. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura karena pada prakteknya anggota Duma adalah orang-orang pro pemerintahan Tsar. Hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan. 2. Susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, melainkan atas dasar favorisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakep untuk memerintahnya. Orang-orang yang dipilihnya untuk jabatan-jabatan pemerintahan hanyalah orang-orang yang disukainya. Dalam hal ini, Nicholas II sangat dipengaruhi oleh istrinya, Kristina Alexandra. Alexandra sendiri sangat dipengaruhi oleh seorang irawan yang menyambut dirinya sebagai utusan Tuhan, Grigori Rasputin. Alexandra dan Rasputin adalah orang yang sangat kolot dan benci terhadap segala macam paham baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Arya Satyabrata, nomor absen 14 dari kelas XI IPS 2. Di sini saya akan menerangkan sebab-sebab terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua yang reaksioner. Ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Tsar Nicholas II masih enggan melakukan hal yang sama. Ia memang mengizinkan dibentuknya Duma, yaitu singkatan dari Daerah Perwakilan Rakyat Rusia. Namun, keberadaannya hanya sandiwara belaka. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura karena pada praktiknya, anggota Duma adalah orang-orang pro pemerintahan Tsar. Hasil-hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan.
Itu yang pertama. Lalu saya akan menjelaskan sebab yang kedua, yaitu susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas yang kedua tidak disusun secara rasional, melainkan atas dasar favoritisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakap untuk pemerintahannya. Orang-orang yang dipilihnya untuk jabatan-jabatan pemerintahan hanyalah orang-orang yang disukainya. Dalam hal ini, Nicholas II sangat dipengaruhi oleh istrinya, Tsarina Alexandra. Alexandra sendiri sangat dipengaruhi oleh seorang biarawan yang menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan, Grigory Rasputin. Orang-orang yang sangat kolot dan benci terhadap segala macam paham baru. Lalu, yang ketiga adalah perbedaan sosial yang mencolok. Kondisi kehidupan antara kedua golongan masyarakat di Rusia pada masa itu sangat jauh perbedaannya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dan kaya raya, sementara rakyat, terutama petani dan buruh, sangat miskin dan sengsara. Bangsawan juga memiliki berbagai macam hak yang tidak dimiliki rakyat. Bahkan banyak hak rakyat yang diabaikan. Sekalipun perbudakan telah dihapuskan, para bangsawan tetap mempermalukan rakyat biasa seperti budak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang keempat, persoalan tanah. Perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya menghasilkan perubahan di tanah-tanah Mir menjadi milik perseorangan anggota Mir. Di luar Mir, masih banyak tanah berukuran luas yang menjadi milik para tuan tanah, baik bangsawan maupun para kulak. Kulak itu adalah petani-petani besar. Tanah-tanah ini dikerjakan oleh para petani kecil, atau yang biasa kita kenal buruh tani. Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Ya, sekian penjelasan saya tentang penyebab terjadinya revolusi di Rusia dan runtuhnya kekuasaan Tsar Nicholas yang kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini. Saya Samuel Jeremy dari 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jalannya revolusi Rusia. Yang pertama, revolusi Februari 1917. Revolusi ini dimulai dari Petrograd, sekarang Leningrad, dengan demonstrasi yang menuntut bahkan makanan. Kemudian diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaan. Revolusi yang digerakkan oleh kaum kadet, Mensheviki, Bolsheviki ini kemudian berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Tumpuk pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintahan sementara. Akan tetapi kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti dituntut oleh rakyat. Kaum Mensheviki di bawah pemimpinan Kerensky kemudian menggulingkan kaum kadet dan memegang tampuk pemerintahan. Program kaum Mensheviki pertama-tama ialah menjunjung kembali kehormatan Rusia di mata dunia internasional karena kekalahan Rusia dalam peperangan. Setelah itu baru mengadakan perubahan pemerintah dalam negeri. Serangan besar-besaran terhadap Jerman dalam Perang Dunia I segera dilangsungkan, namun gagal. Hal inilah mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Namun yang kedua, revolusi Oktober 1917. Ketika pemerintahan Mensheviki kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kaum Bolsheviki segera mendekati rakyat dan menjanjikan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kaum Bolsheviki mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kaum Bolsheviki yang semula telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer kepada pekerja, yang kemudian menjadi pegawai merah. Di bawah pemimpinan Trotsky siap untuk merebut kekuasaan. Revolusi dimulai dari Petrograd lagi di bawah pemimpinan Lenin yang menyerukan untuk mendirikan Republik Soviet, Angkatan Darat dan Angkatan Laut di Petrograd memihak Lenin. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky berhasil digulingkan. Kaum Bolsheviki akhirnya berhasil memegang tampuk pemerintahan baru di Rusia.
dalam revolusi Rusia adalah ada yang pertama Tsar Nicholas II di tahun 1868 sampai 1918. Yang kedua ada Alexander Kerensky tahun 1881 sampai 1970. Yang terakhir ada Vladimir Lenin tahun 1870 sampai 1974. Perkenalkan, nama saya Zeral Firas dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh revolusi Rusia pada masa kini. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara, seperti Cina dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Sneevliet yang lama tinggal di Rusia. Pada tahun 1914, Henk Sneevliet mendirikan industri sosial Demokratische Vereniging atau bisa disebut ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian, beberapa tokoh Serikat Islam cabang Semarang antara lain Semaut dan Darsono terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI.